sama kita, seluruh rakyat Indonesia misalnya atau seluruh warga di atas bumi ini. Itu yang harus menjadi penekanan. Jadi pemerintah ini harus buat regulasi khusus untuk itu. Yang kedua, saya melihat bahwa mungkin belum ada di websitenya DLH ini mengenai daftar harga sampah elektronik. Kalau ini semua diketahui oleh warga, maka warga itu nanti merasa berlomba-lomba, punya motivasi untuk mengumpulkan sampah elektronik itu, karena dia bilang ternyata ini betul ada nilainya. Saya belum pernah melihat di di media online atau di dunia maya bahwa ada daftar harga barang elektronik, sampah elektronik seperti ini. Misalnya televisi berapa. Saya waktu kerja di Jepang di tempat pembuangan barang-barang rumah tangga, salah satu yang saya kerjakan itu menguliti itu kabel-kabel yang misalnya isinya adalah besi atau tembaga dan sebagainya, karena berbeda harganya. Salah satu saja. Dulu kalau ada yang buang televisi harus membayar ke tempat saya. Kenapa televisi? Karena tabungnya itu tidak bisa didaur ulang, hanya bisa dihancurkan lalu dibuang jadi sampah. Begitupun kalau kulkas, karena kulkas itu isinya kebanyakan styrofoam yang sama sekali tidak bisa didaur ulang. Begitupun kalau mesin cuci, yang di dalamnya itu yang memutar itu pakaian kalau dicuci, itu juga tidak bisa didaur ulang. Jadi semua sampah yang bisa didaur ulang itu nilai ekonomisnya tinggi, bahkan perusahaan membeli. Tapi kalau yang tidak punya nilai ekonomis tinggi seperti televisi, kulkas dan mesin cuci, itu warga membayar untuk membuang itu. Nah, ini saya kira ke depan kebijakan seperti ini harus kita terapkan di negara kita untuk meminimalisir limbah elektronik. Kemudian yang paling penting menurut saya, pemerintah ini harus juga membuat satu regulasi bahwa terhadap semua tokoh-tokoh pembicara ataupun tokoh-tokoh agama ataupun guru-guru, maka informasi mengenai sampah ini harus disampaikan kepada masyarakat. Karena repot ini pemerintah kalau dia mau sampaikan kepada seluruh masyarakat. Jadi melalui tokoh-tokoh agama, apakah itu ustaz, kiai dan sebagainya, bapak-bapak pendeta di gereja, disampaikan kepada warga bagaimana pentingnya ini kita sama-sama menjaga lingkungan. Saya kira ini beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.